anak-anak juga ikut senang gitu, karena orang tuanya kan juga, wah orang tuaku ikut gitu, terus mereka pun juga ikut tersupport gitu pastinya. Padahal itu anak saya juga kurang pede, kebetulan ini kurang pede. Mas saya yang barat kurang pede. Saya memberi contoh kepada anak saya itu, katanya nanti biar dia juga aktif di sekolahan gitu. Saya memberi contoh di anak-anak saya itu. Dan dampaknya juga istilahnya segala kegiatan yang ada di sekolahan ini, kekurangan-kekurangan yang dari pihak sekolahan butuhkan atau kebutuhan dari sekolahan ini bisa tercover dengan baik, dan sehingga segala acara, segala kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan. Selamat sore pemirsa YouTube Insan Sekolah Kasih. Apa kabar? Semoga sehat-sehat saja. Edisi Sound Education yang ke-13 kali ini temanya adalah ortu solutif, orang tua solutif, sekolah progresif. Wah, solutif ini lagi trending ya, karena Bu Tejo ya. Apa ini Bu Tejo? Tentang apa ini Bu Tejo? Nah, kita akan bicara tentang sekolah yang dimana orang tua siswanya itu semuanya berperan aktif. Nah, bagaimana sih? Apakah ketika orang tua berperan aktif kemudian sekolah ada keuntungannya, atau sebaliknya ketika sekolah aktif, sekolah di orang tuanya aktif juga untuk anak-anak juga ada gunanya kira-kira. Nah, nanti kita akan bahas bersama sekolahan. Beberapa narasumber yang sudah ready di sini ya, orang tua ya, yang masih muda tetapi sudah punya anak. Wah, rata-rata nih Mahmud Abbas ya, mamah muda anak baru satu. Oke, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 narasumber. Kita akan sapa satu persatu. Yang pertama, yang paling ganteng ini ada Pak Isroi. Ya. Kabar Pak Isroi? Selamat sore Pak Dodi. Ya, bisa memperkenalkan diri Pak Isroi? Siap, nama saya Pak Isroi dari orang tua Posikap SD Kanisius Pekunden. Alamat saya Bedakan, 100 meter dari sekolahan, dari tempat SD Pekunden. Baik, orang tua ya. Siapa Pak? Orang tuanya siapa Pak? Dari siswa kelas 5 Fafa namanya, ada 2, satunya kelas 3 Anya. Cewek semua ya. Baik, terima kasih Pak Isroi ya, Pak Is ya nanti ya panggilannya ya. Pak Is saja, Mas Jody, siap. Terima kasih Pak Is. Kita sapa yang lain yang kebetulan juga dari Posikap Kanisius Pekunden. Apa itu Posikap? Nah, nanti kita tanya-tanya lagi. Dan ini di sini sudah ada Bu Sisilia Poetry. Wah, maaf kalau salah. Benar Bu Sisil? Tuh, panggil saja dia dengan nama Putri. Oh, Putri. Oh, ya. Itu Poetry itu nama komersil, Pak. Nama panggung. Oh, nama panggung ya. Baik Bu Putri, selamat sore. Apa kabar? Selamat sore, baik. Puji Tuhan, semuanya sehat. Ya, bisa memperkenalkan diri Bu? Ya, terima kasih. Saya perwakilan juga dari Posikap Kanisius Pekunden. Senang sekali boleh bergabung di sini. Semoga bisa semakin bermanfaat. Terima kasih. Sama-sama Bu. Kalau Bu Putri, putranya siapa Bu? Saya mamah dari Yosef Andwika, panggilannya Dika, anak kelas 6. Oh, Dika kelas 6 ya, sudah kelas 6. Ya. Oke, sebelumnya ada 2 tapi yang 1 sudah lulus. Oh, oke, ya. Sekarang tinggal 1 kelas 6 ya. Oke, ya. Terima kasih. Dan satu lagi dari Posikap. Iya, Posikap ini apa? Potong Siti
potong resik ben api ini pot sikap ya. Bukan itu. Jadi satu lagi dari pot sikap ada Bu Christine. Selamat sore Bu Christine, apa kabar? Sore, baik. Silakan Bu, memperkenalkan diri Bu. Saya Krisdandayani, orang murid dari kelas 6 atas nama Andita SD Kanisius Pekunden. Oke, kelas 6 juga ya. Temannya Bu Putri tadi ya. Baik, terima kasih Bu Christine. Dan ada dua lagi, ini dari beda sekolah. Kalau tadi dari SD Kanisius Pekunden, ini ada dari Komite TK YPAK Miriam, TK Miriam ya, di daerah atas sama Semarang atas. Selamat sore Mbak Lia, Bu Lia ya, jangan Mbak Deng, Bu Lia. Selamat sore Mas Dodi. Apa Mas Dodi? Baik, gitu kan sehat. Mas saja, saya masih muda. Oh gitu ya, Mas muda. Baik, silakan perkenalkan diri Mbak Lia. Ya baik, selamat sore semuanya. Nama saya Lia Eko Susanti, saya orang tua dari Alika Dena. Saya perwakilan dari Komite TK Miriam. Oke. Ya. Dari siapa tadi? Bu Lia? Dena. Oke ya. Iya. Satu lagi dari Komite TK YPAK Miriam juga. TK Miriam ini ada Bu Yeska ya. Selamat sore Bu Yeska. Apa kabar? Selamat sore Mas Dodi. Silahkan Bu, memperkenalkan diri Bu. Halo, selamat sore semuanya. Saya Yeska Kristiana dari perwakilan Komite TK Miriam. Orang tua dari Bu? Salam Mungkin? kenal semua. Orang tua dari Felix. Felix ya. Oke. Tapi sudah alumni ya. Oke, sudah alumni ya. Tapi Sudah masih... alumni. Baik. Oke, terima kasih. Iya. Demikian tadi perkenalan dengan para narasumber. Sampai di sini, sampai jumpa minggu depan ya. Duh, kok seperti ini? Mau kita bahas lupa saya. Baik. Selama pandemi ini, kita banyak membahas tentang pembelajaran jarak jauh. Baik dengan orang tua, dengan siswa, bahkan dengan guru. Tapi kali ini kita akan membahas lain tema. Sudah lupakan dulu pembelajaran jarak jauh. Sekarang kita akan bahas tentang sekolah dan peran orang tua di dalamnya. Nah, mungkin kita mulai dari pot sikap nih. Ini apa sih pot sikap ini? Nama apa ini pot sikap? Apakah benar tadi potong resik ben apik? Atau apa ini pot sikap? Mungkin dari Pak Roy atau Bu Christine yang mau menjelaskan? Bisa dijelaskan Bu Christine, ketua pot sikapnya Bu Christine tuh. Oke. Ketua pot sikapnya Bu Christine. Silakan Bu Christine. Pot sikap itu guyuban orang tua murid SD Kanisius Pekunden. Oh, singkatan dari paguyuban orang tua siswa Kanisius Pekunden. Kanisius Pekunden. Oh, iya. Iya. Singkat itu dah, Bu. Aku jelaskan langsung. Oke, kegiatannya apa aja nih, Bu? Kegiatannya ya macam kalau pas open house ya orang tua ikut dilipkan. Terus kalau Kanisius ada kegiatan keluar juga kalau orang tuanya nggak ikut ya ikut. Ikut rame-rame ya. Oke. Iya rame-rame. Membantu kegiatan sekolah, Pak. Oke, membantu Bagian bakar, sekolah ya, Pak ya. bagian bakar Ya. energi orang tua itu kita. Oh, baik. Oke, itu tadi ya. Saya ingatkan kembali pos sikap paguyuban orang tua siswa Kanisius Pekunden. Wah, pot sikap keren sekali. Baik, kalau Pak Ais, kenapa kok mau apa Pak ikut jadi panitia atau istilahnya apa nih pot sikap nih ya? Pot sikap itu bukan Pengurus. kita peduli, intinya
kepedulian, Pak. Intinya kepedulian. Peduli sama sekolah itu sendiri, Pak, sekolah Pak Kanisius, SD Kanisius, karena setiap kegiatan itu banyak orang tua yang tidak peduli kebanyakan di SD Kanisius. Oh Itu gitu. waktu kegiatan itu seperti terakhir itu, enggak terakhir ya, waktu ada TPP itu ada kegiatan penyandangan dana, waktu ada artis John itu banyak orang tua yang tidak hadir membantu. Oh. Kalau ibu-ibunya banyak. Waktu itu orang tua yang laki-laki itu yang bapak-bapak itu kurang partisipasinya kurang. Terus makanya saya ikut Posikap itu untuk membantu, karena kelihatan guru-gurunya juga yang laki-laki juga kurang, banyak yang guru ceweknya. Oh iya. Berarti butuh Membantu. laki-laki ya Pak ya. Ketika ada kegiatan itu ternyata kurang tenaga lah, kurang tenaga. Selain tenaga juga pikiran juga untuk membantu pelaksanaan suksesnya setiap acara yang diadakan di SD Kanisius Pekunden. Seperti itu. Iya. Berarti awalnya tahun 2017 ya kalau nggak salah yang Chris John itu ya. Chris John itu tahun berapa? Ya. 2017. Ya, betul. Penyandangan Lari itu. untuk kita kalau nggak salah. Oke, lari untuk mereka itu ya. Lari untuk ya, Pak. Oke, karena waktu itu peran serta dari orang tuanya khususnya yang laki-laki kurang, maka akhirnya dibentuk Posikap ini. Itu sudah dibentuk, Pak. Itu sudah dibentuk. Cuma karena kurang itu, maka Pak Is tertarik untuk itu gitu ya, Pak. Oke, karena peduli ya Pak Is ya. Iya, saya peduli. Oke, keren, bagus. Nah, kalau Bu Sisil, Bu, kenapa Bu? Bu Putri kok, Bu Sisil. Bu Putri kenapa Bu kok mau ikut jadi pengurus Bu di Posikap? Ya, kalau saya pribadi yang jelas saya merasa menjadi bagian dari Kanisius Pekunden. Jadi kalau ada beliau yang pernah bilang, itu kalau bukan kita siapa lagi? Itu yang jelas seperti itu. Siapa itu yang bilang itu Bu? Yang bilang itu siapa Bu? Beliau itu Bu? Ada deh. Nanti pesan sponsor itu loh Mas. Kata-kata itu yang mengena ya Bu ya? Iya betul. Ya kalau bukan kita siapa lagi, kan anak-anak kita juga sekolah di situ, otomatis pasti orang tuanya juga yang ya mesti ikutlah di situ karena kita merasa jadi bagian, itu aja. Oke, fungsinya bisa beda-beda ya, tapi rata-rata kan beli ya. Kalau Bu Krisi sendiri, wah ini ketuanya Posikap ini, kenapa kok mau jadi ketua Posikap Bu? Yang pertama itu karena pilih Mas. Karena dipilih. Yang karena saya juga sekolah di situ. Terus yang kedua karena saya alumni juga dari SD Kanisius Pekunden. Jadi kalau kita nggak gerak mau apa lagi? Intinya kan dari kita dulu, alumninya dulu. Bukan alumni. Oh, bukan alumni Kanisius Pekunden, Bu. Iya. Oke, alumni terus anaknya sekolah di sana juga ya. Baik. Ya. Wah, ini macam-macam ya. Dari 3 orang ini motivasinya pun sendiri-sendiri ya. Ada yang karena peduli, ada yang karena siapa lagi kalau bukan kita, ada yang memang alumni, anaknya sekolah di sana, ya sudah ngapain lagi kalau nggak campur-campur ya. Baik, terima kasih Posikap. Sekarang kita akan beralih ke Komite TKYPAK Miriam. Ini ketuanya siapa ini? Mbak Lia atau Mbak Yeska, silahkan. Yeska nih ketuanya nih. Oke. Ketuanya. Monggo. Ketuanya saya. Apakah punya nama seperti Kanisius Pekunden, Posikap gitu, atau mungkin punya nama khusus di sana? Enggak sih. Enggak. Ya Komite TKYPAK Miriam. Oke, komite aja ya. Iya. Nah, kalau Mbak Yeska nih, kenapa kok mau ikut di pengurusan komitenya nih, Bu?
Pertama, kayak Bu Christine, saya tuh dipilih dan memilihnya pun tidak ada. Posisinya saya nggak ada di situ. Waduh. Tidak dipilih ya, Bu ya. Iya, langsung lewat live itu Bu Lia yang telepon saya. Oh, agak semi-semi jebakan Batman ya. Iya, betul. Pertamanya. Oke. Terus setelah itu gimana? Ya, kalau saya pribadi sih kepinginnya kalau masuk komite sih kepingin membantu ya Mas, dengan cara ya berperan aktif lah, menyelenggarakan untuk keberhasilan apa KBM di TK Meriam gitu. Ketika ditelepon Bu Lia tadi, langsung mau atau gimana reaksinya? Pertama sih menolak. Ya karena banyak anggota yang kepingin sudah memilih saya, ya sudahlah, Oke. dengan lapang dada saya menerima. Dapat telepon, ya gimana Bu Lia? Bu jadi ketua komite ya? Hah? Gitu ya, Bu? Kaget mesti ya. Oke, baik, terima kasih. Kalau Bu Lia, kira-kira motivasinya kenapa kok mau jadi komite, Bu Lia? Jadi awal terbentuknya komite itu kan di tahun 2017, kebetulan itu memang komite pertama kali terbentuk, dan kami dipilih oleh kepala sekolah langsung. Itu sudah ada datanya, sudah ada daftar nama termasuk saya di dalamnya. Itu menjadi sekretaris waktu itu. Ya, yang awalnya juga kita juga diberikan pengarahan bahwa ini tugasnya ini dan sebagainya. Nah, dari situ kami tertarik karena menurut saya sendiri itu untuk pengembangan sekolah untuk anak istilahnya kembali lagi untuk anak kami ya, semua kegiatan kemudian kesuksesan acara dan sebagainya itu kan untuk anak-anak juga. Jadi saya juga memiliki seperti Bu Putri tadi ya, memiliki apa ya, seperti kami itu memiliki TK Miriam ini sudah menjadi bagian dari kami karena kami juga ingin mensukseskan kegiatan-kegiatan anak dan kembali lagi ke anak hasilnya itu seperti itu. Dan kebetulan di periode kedua itu juga ada pemilihan ketua komite yang akhirnya saya telepon tadi ke Mbak Yeska dan langsung menunjuknya menjadi ketua komite. Karena kesepakatan bersama pada saat yang hadir rapat waktu itu seperti itu. Oke, Bu Lia sendiri tahu nggak kenapa kok sekolah milih Bu Lia dan lain-lain? Mungkin karena di topik kita TKA ini kami memiliki kedekatan tersendiri dan dalam artian kami selalu ketika ada kegiatan kami ini selalu seperti merekrut mama-mama yang lain untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan. Itu seperti itu. Gitu ya. Yang lebihnya seperti itu. Berarti para provokator ya yang dipilih ya. Provokator yang positif. Bisa jadi. Ya sebenarnya. Baik, terima kasih Bu Lia. Oke, berarti tadi awalnya dipilih oleh sekolah, terus kemudian sekarang kepengurusan yang melanjutkan sendiri. Iya, jadi kepengurusan itu nanti juga dari sekolah juga ada rekomendasi dan sebagainya. Jadi keterlibatan orang tua ketika kegiatan-kegiatan itu nanti dari pihak guru akan memilih mana yang istilahnya memang berperan aktif seperti itu. Oke, berarti memang dipilih oleh sekolah yang dilihat terlibat aktif gitu ya. Iya. Nah, ini berarti dari sama-sama ini hampir sama dengan Potsikap, sama-sama dari 2017. Berarti ini sudah 3 tahunan ya berjalan ya. Iya. Oke. Gitu. 3 tahun ya. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah peran apa yang selama ini dilakukan oleh komite? Ini saya tanya langsung ke komite dulu nih, para Bu Lia dan Bu Rizka ini.
Nah, kira-kira peran-peran apa yang selama ini diambil oleh komite ketika hubungannya dengan kegiatan komite ini apa saja sih? Mungkin bisa diceritakan, baik Bu Yiska atau Bu Lia, monggo. Mbak Yeska atau saya? Jadi peran serta orang tua untuk komite untuk kegiatan-kegiatan di sekolah itu setiap kegiatan di sekolah itu kan sudah ada plannya. Jadi kegiatan mana yang komite bisa untuk masuk dan kegiatan mana itu memang dari pihak sekolah. Ya. Itu seperti itu. Jadi kami tetap peran aktif misalnya tidak ada data bahwa komite di situ boleh bisa terlibat atau tidak, kami tetap menanyakan apa yang perlu kami bantu. Itu seperti itu. Jadi misalnya untuk kegiatan seperti penggalangan dana itu seperti itu kami juga ikut terlibat. Oke, ya. Nah, kalau untuk kegiatannya misalnya dalam 1 tahun ajaran, apakah sudah ditentukan ini kegiatannya komite nanti ini atau nanti tergantung berjalannya? Sudah ditentukan dari sekolah sih, akan ada jadwal-jadwalnya itu ya Mas. Sebulan sekali kita pasti menyelenggarakan kegiatan. Oh, selalu ada ya, sebulan sekali ya? Iya, sebulan sekali. Oke. Berarti 12, misalnya setahun 12 kegiatan ada selalu? Iya, Oke. ada. Oh, berarti sibuk sekali ya. Baik, ini admin membagikan apa foto-foto kegiatan ya. Ini bisa diceritakan apa ini? Nah, ini ketika Monggo siapa? di yayasan. Siapa Mbak Yeska? Monggo Mbak Yeska. Ini waktu komite berperan aktif untuk kor di gereja, acara apa ya ini ya, saya ingat-ingat lupa. Soalnya saya nggak ikut. Ulang tahun yayasan. Oh ya, ini ulang tahun yayasan ini, waktu ulang tahun yayasan. Di PAK, ulang tahun. TK Meriam. Oh, oke. Itu di mana ya? Kok kayaknya bukan Karangpanas ya? Di kapel. Itu di kapel. Oh, belum pernah ke sana berarti. Kapel. Iya, betul. Iya. Oke, lanjut. Ada foto lagi. Ya, ini kegiatan apa ini? Mbak Yeska atau Mbak Lia yang tahu? Atau malah nggak tahu? Kok nggak kelihatan ya? Sebentar, fotonya kok nggak kelihatan. Oh, pakainya HP ya? Mungkin terlalu kecil. Ini waktu pembentukan komite kalau nggak salah. Oh, di tahun 2017? Sebentar, nggak kelihatan jelas. Oh, enggak Yang kelihatan. mana ya? Kok saya nggak? Aduh, sebentar. Ini kegiatan. Ini kalau nggak pembentukan komite mungkin sedang sharing meeting dengan guru. Soalnya waktu zamannya Bu Catherine ini. Oh, oke. Sebelum Oh, ya itu rapat waktu itu mau kita menyelenggarakan agenda-agenda. Oh, Iya. baik. Lanjut. Nah, ini apa ini? Ya, ini mau Natalan itu komite berperan aktif untuk dekorasi. Jadi kita ikut mendekor, ikut mempersiapkan untuk kegiatan Natalan anak TK. Oh, bagian anunya, dekornya ya Bu ya, kebagian dekor. Iya. Dari menyiapkan pohon Natalnya, hiasannya, semuanya. Oke, ini di mana? Di aula ya? Di aula TK, di aula SD. Oh, aula SD. Iya. Lanjut, ada gambar lagi atau video? Wah, ini ngapain ini di jalan? Ayo. Ini saya kok nggak kelihatan ya sebentar. Ini waktu kegiatan outdoor learning kalau nggak salah. Outdoor learning, woi. Iya. Jadi dari TKB, TKA ini TKA. Ngundang bintang Outdoor learning semua toh. Kalau outdoor learning apa enggak semua ya? Itu dari TKA dan TKB ya. Berarti. Oh. Itu kegiatannya apa ya? Kayaknya lagi pada berdoa ya? Iya.
Itu mau kegiatan mungkin mau makan mungkin ya. Biasanya order ngapain, Bu? Silakan Pak Bambang. Order learning biasanya ngapain, Bu, kegiatannya? Oh, kita biasanya bermain ya. Jadi seperti kita mengenal alam, seperti kalau air itu seperti apa, udara seperti apa, tanah seperti apa gitu. Kita biasanya pasang tenda-tenda itu untuk di lapangan atas itu pasang tenda-tenda, nanti belajar di situ, terus ada seperti permainan per kelas itu seperti itu. Berarti di kompleks sekolah ya, Bu, masihan ya? Di depan rumah retret atas itu. Oh iya. Iya. Masih di dekat-dekat sekolah aja ya. Oke. Iya, masih dekat dengan sekolah. Ya. Ini juga komite yang menyelenggarakan atau bagaimana? Yang menyelenggarakan sih sekolah, tapi kita ikut peran aktif ikut gitu. mempersiapkan dan Iya. sebagainya. Baik, tapi Iya. yang merencanakan tetap dari sekolah ya. Tetap sekolah, dari sekolah. Oke. Ada foto lain, operator? Ya, ini wah becak-becakan nih anak-anak nih. Di mana ini, Bu? Oh, ini waktu outbound di mana itu namanya? Pati. Pati. Kandri, Desa Kandri. Oh, di Pati. Gunung Pati, Desa Kandri. Oh, Gunung Pati. Tak pikir di Pati. Oh, Gunung Pati. Ya. Ini ngapain anak-anak, Bu? Nyari lele, nyari ikan, Bu? Iya. Itu temanya alam. Oke, itu nyari ikan. Temanya alam. Bersihin sampah. Itu menangkap ikan. Oh, menangkap ikan sama acaranya menanam. Oh, iya. Outbound, semacam outbound ya, tetapi alam. Oke, di Gunung Pati ya. Itu temanya alam. Baik. Iya. Ini juga masih sama ya, Bu ya? Masih sama. Memberi makan ya ikan. Menangkap, Mas. Yang gambar ini. Menangkap ikan. Menangkap juga. Oh, yang gambar mana ya? Nah, ini di Gua Maria ya. Ambarawa ya, benar ya. Beberapa kegiatan ya. Iya, betul. Dilakukan di Komite TK YPAK Miriam. Tiap bulan ya, ada kegiatan ya, Bu ya. Iya. Wah, sibuk juga ini. Baik, terima kasih Ibu-ibu di Komite TK YPAK Miriam. Selanjutnya kita lihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Potsikap. Potsikap, ya silakan admin, ada foto-foto video atau mungkin bisa diceritakan Pak Is atau Bu Christine atau Bu Putri, kegiatannya apa aja sih Potsikap itu? Silakan Bu Christine yang menjelaskan, Pak. Pak Is Ada melempar orangnya di fotonya. Iya, ini lagi mainan tali ya. Ini acara rapat Potsikap ini. Wih, rapatnya main tali, Bu. Enggak, itu Kayak apa? Permainan, Pak. Membuat berdiri spidol ditarik sama Ali. Nah, itu istilahnya itu gimana caranya yang tua saling bekerja sama untuk satu tujuan itu. Oh, berarti rapat tetapi ada semacam gamenya untuk menjelaskan tentang kerjasama ya, Bu, gitu ya, Bu? Ya Mas. Ya. Oh, oke, menarik. Ya siapa yang mandu, Bu? Ada guru juga. Oh, oke. Wah, itu beberapa nggak main ya, nggak ikut main ya? Enggak, cuman 10 orang kelihatannya. Oh, oke, perwakilan saja ya. Oke, foto lanjutan. Ada enggak? Ya.
Wah, fotonya cukup banyak ini. Wah, itu Bu Christine itu paling depan ya. Acara apa nih? Itu ada Pak Is Ini juga ya? waktu ada kegiatan open house di Yoris. Jadi orang tua support anak-anak yang ikut lomba futsal. Oh, open house di SMP Itu futsal di SMP Kanisius Yoris. Oh, oke, iya. Oh, kan sepak Iya. bola terkenal ya Kanisius Pekundan ya, Bu ya. Wah, ini ada Iya. Tim lakon ini. tim lakon Ya, ini ya. open house yang tahun kemarin. Open house-nya Ya. Kanisius Pekundan. Ya, oke. Iya, yang 2019. Oh, iya 2019. Loh, Bu Christine kok nggak ada ya kayaknya? Oh, itu saya sakit pas opnas. Aduh, Oh iya. pokoknya opnah. Oke. Ini juga masih ikut anu ya. Yang futsal Yoris. Ini Yoris. futsal di race ini. Ya. Ya. Oke. Baik, ini kalau ini di Kanisius Pekundannya ya. Acara apa ini, Pak? Is mungkin. Upacara itu, Pak. Nggak tahu ada Pak Isroi, Pak. Mas tanya aja Pak Inya itu. Itu upacara penerimaan siswa baru, Pak. Upacara pertama siswa baru masuk. Saya membacakan, Pelajaran. saya serah menjadikan terima. serah ikrar orang tua, penyerahan orang tua ke guru. Oke. Itu Ada tahun bacaan. berapa ya, Pak? Sebelum pandemi ya, Pak ya? Ya, belum pandemi itu, Pak. Ya. Oh, iya. Itu anak saya yang kelas 3 sekarang tuh, Pak. Oh, oke. Wah, ini make upan nih. Siapa ini yang make up? Oh, ini Bu Christine yang make upin. Bukan. Mbak Putri. Saya sebagai tim artistik. Oh. Makeup artisnya Kanisius Pekundan. Oh, gitu. Kalau ada kegiatan yang butuh make up Bu Putri ya yang menangani. Iya. Iya, Oh. betul. Juga konsumsi itu, Pak, Mas. Juga merangkap konsumsi juga. Macam-macam ya. Pokoknya saya ya masak gitu aja lah. Oke. Nah, ini ngapain lagi nih, Bu? Loh, ini anak-anak apa orang tua ya? Ini orang tua Oh, ya? itu kegiatan orang keterampilan orang bikin kalung. Oh. Untuk apa, Bu? Kok bikin kalung bareng-bareng? Kan ditawarin pernah ditawarin sama Nani yang orang tua yang bisa ikut keterampilan boleh ikut itu. Oh. Seperti Kayak pelatihan gitu, Mas. oh, bukan ekstrakurikuler ya tapi ya ini ya. Bukan. Oh, pelatihan. Ya ini orang tua semua. Oh, iya. Pelatihan membuat kalung untuk orang tua siswa. Wah. Iya. Wah, ini apa ini? Taekwondo. Atau karate? Karate ya? Oh, ini karate. Oke. Ya. Tapi di Kanisius lama sama di sekolah-sekolah lain loh. Ini orang tua bisa ikut loh. Diberi Orang tempat. tua boleh ikut. Anak luar juga boleh ikut ya, Mbak Christine. Oh, berarti ini ekstra. Anak luar boleh, tapi yang alumni di Kanisius boleh. Oh, iya. Berarti ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikuler yang diikuti anak, tapi orang tua boleh ikut. Oh, oke, menarik. Boleh. Berarti tidak cuma anak-anak ya yang ikut ekstra, tapi orang tuanya juga ikut ya? Ya. Wah, yang ikut karate, ini Betul. karate taekwondo Pak Is? Karate itu. Karate. Ya, ini yang ikut siapa? Saya ikut kok, Mas. Oh, Bu Christine ikut. Itu pojok sendiri kayaknya Bu Christine itu. Oh. Bukan yang depan itu ya? Dan itu pelatihnya. Baik, tadi beberapa kegiatan yang di Kanisius Pekundan itu ternyata
ekstrakurikulernya orang tua pun juga ikut ya. Bisa. Bisa. Iya. Bahkan tadi ada pelatihan khusus orang tua ya untuk Nah. buat kalung tadi ya. Oke. Ya. Menarik. Ini operator memberi saya anaknya nggak lomba tapi ikut support. Ini apa ini ya? Ada lomba tapi anaknya nggak ikut, tapi tetap support gitu. Oh mungkin yang Pak. Ya kan kemarin kan kebetulan anaknya kan cewek semua. Oh, Pas lomba di Yos kan anak saya ikutnya menulis halus. Sedangkan yang anak cowok-cowok murid cowoknya itu futsal. Nah, karena rame jadi support sekali aja kebetulan kan menang. Itu sampai maghrib sampai selesai. Oh. Saya di situ. Anaknya pulang. Anaknya sudah pulang tapi tetap di situ untuk support yang lain ya, anak-anak yang lain ya. Wah, luar biasa. Ya. Kebetulan kan anak saya yang besar kan SMP Kanisius juga. Pas jadi panitia juga. Oh, di situ juga sekalian. Baik, tadi Pak juga cewek-cewek ya, Pak. Ikut support sepak bola juga ya, Pak. Baik, sekarang saya mau tanya nih tentang Bapak Ibu ini yang ikut komite maupun di Potsikap istilahnya, itu kira-kira suka duka atau pengalaman menarik apa yang pernah dialami nih? Mungkin dari siapa? Bu Putri dulu sih, monggo Bu Putri. Ya, baik. Kalau suka duka sih karena saya lebih banyak sukanya, jadi saya bilang aja suka-suka. Oh, lebih banyak enaknya ya Bu ya? Ya, karena jelas nomor satu itu tambah teman, tambah saudara, itu pasti. Okay. Lalu yang jelas bangga, karena bisa menjadi bagian, terus bisa ikut serta, bisa ikut andil di dalam ya kalau saya di Kanisius Pekunden itu bisa ikut itu merasa bangga gitu loh Mas. Ya, gitu. Ya, ada rasa Lalu iya betul. Kemudian juga anak-anak juga ikut senang gitu karena orang tuanya kan juga wah orang tuaku ikut gitu, terus mereka pun juga ikut tersupport gitu pastinya. Itu kalau dari saya. Ya. Anak-anak pernah bilang Bu kalau wah seneng kalau Bu Putri datang gitu? Ya, paling tidak anak saya. Ya, pernah bilang ya, Ibu ya? Iya. Kan karena pasti beda kalau misalnya ada kegiatan apa orang tuanya belum datang gitu kan mereka ya senang, cuman kan kayaknya itu kurang hot gitu ya. Tapi begitu orang tuanya datang gitu kan terus gitu terus mereka kan jadi lebih antusias lagi itu begitu. Oke, baik. Berarti lebih banyak sukanya ya Bu ya? Ya. Pernah mengalami masalah enggak dengan berselisih dengan orang tua lain pernah enggak Bu? Kalau sampai berselisih, kalau saya pribadi belum. Cuman ya pasti ada. Ya. Pasti ada gesekan-gesekan. Ya namanya pribadi pasti beda-beda. Itu kadang ada yang bisa klop, kadang juga ada yang enggak, itu pasti begitu. Cuman kalau sampai ribut, saya pribadi belum pernah seperti itu. Ya. Masih teratasi lah. Ya. Misalnya kalau misalnya nggak klop gitu terus gimana Bu cara ngatasinya? Ya cari jalan tengah aja paling misalnya tinggal yang nggak klop berapa orang misalnya gitu. Lalu kita untuk kalau memang yang lebih baik itu dari pikiran kita, yang secara dari guru-guru juga oke gitu sama yang kita pikirin misalnya begitu. Lalu yang mereka yang kontra ini ya sebisanya diajak bicara. Kadang kan gitu kontra itu kan tidak misalnya ada 5 orang terus 5-5-nya. Sebetulnya cuma 1. Biasanya kan gitu. Cuma 1 tapi ngajak temen. Kayak nyamuk itu kan cuma 1 tapi temennya banyak. Begitu. Iya, betul. Nah, yang 1 itu aja diajak ngomong. Kalau dia bisa ngerti mestinya juga akan baik gitu aja. Oh, iya. Diajak ngomong ya. Iya, mestinya gitu. Diajak mojok. Nah, ngomong pertamanya pelan, lama-lama keras. Baik.
Itu tadi dari Bu Putri ya. Sekarang Pak Is, suka dukanya Pak Is ketika jadi pengurus Potsikap ini. Ada nggak? Untuk sukanya hampir sama dengan Bu Putri ya Pak Mas ya. Sukanya terus terjadi kebersamaan dengan guru-guru, Ya. kedekatan bersama Kalau itu ya, sama dengan Bu Putri itu yang mana Pak? Yang bangga itu merasa bangga juga? gimana? Yang sama dengan Bu Putri itu maksudnya bangga itu tadi? Bangga itu tadi bangganya itu tadi Oke. bisa menjadi wali murid yang aktif. Untuk contoh anak-anak saya, bapaknya aktif, orang tuanya aktif di sekolah, kan itu juga demi anak-anak, kan juga demi anak-anak, karena anak di sekolah di situ sukanya itu. Iya. Memberi contoh ya Pak ya ke anak-anak ya. Contoh ayahnya aktif, karena secara jelas itu anak saya juga kurang pede, kebetulan ini kurang pede. Anak saya yang barat itu kurang pede. Saya memberi contoh kepada anak saya, lu anak tuanya aktif biar dia juga aktif di sekolahan gitu. Saya memberi contoh di anak-anak saya itu. Oke. Kalau dukanya, kalau ada kegiatan saya tidak bisa ikut karena terbentur dengan jadwal kerja saya itu. Misalnya ada rapat, tapi saya pas masuk pagi tidak bisa. Itu kadang-kadang membuat saya wah tidak bisa ikut. Dia ingin mengetahui apa kegiatan sekolah apa yang dibicarakan apa, itu saya tidak bisa ikut. Ya. Ya, saya paham Kak. Kendala seorang laki-laki ya karena berbenturan dengan kerja ya. Dan kebanyakan bapak-bapak yang di Kanisius tidak ikut kegiatan itu ya karena mereka bekerja. Ya. Karena mereka bekerja. Oke. Makanya saya ikut bekerja biar ada, termasuk motivasi saya itu suaminya Bu Putri itu, Pak Wawan itu termasuk motivasi. Pak Wawan itu selalu ikut kegiatan, ada temannya itu, Pak Wawan itu yang suaminya Bu Putri itu. Saya contoh aktif semua di sekolahan ya. Waktu sekolah kita bisa ngomong-ngomong, share sekolah gini Pak, gini kita rebukan. Kalau kompak saya tahu sama Pak Wawan tuh, sama suami Bu Putri itu. Juga Pak Iwan suaminya Bu Nandi apa Bu Christine juga gitu. Cocok lah. Dia mau. Oh, ini suami istri aktif semua ternyata ya. Satu paket, Mas. Iya. Satu paket soalnya. Satu set. Paket hemat ini ya. Kalau Pak Roy sendiri juga aktif, Pak Isroy? Gimana? Kalau juga aktif di akhir ini aktif. Terakhir itu open house aktif, kalau sebelumnya tidak aktif. Terakhir open house kemarin itu aktif. Ikut juga bantu panitia, tapi tidak bantu panitia. Iya. Tapi dua-duanya aktif ya, suami istri ya, luar biasa. Oke, tadi contoh yang baik sekali dari Pak Is ya, tadi memberikan teladan untuk anak-anaknya supaya aktif di sekolah, melatih PD juga. Ya, saya Mas. Nah, kalau itu tadi, kalau ada masalah gesekan dengan orang tua yang lain gimana Pak Is? Pernah enggak Pak? Itu sebenarnya sering terjadi di Kanisius Pak. Karena gini, kalau siswa sekolah ada kegiatan, kita kan yang dipanggil rapat itu kebanyakan yang anggota Potsikap. Kebanyakan berjalan terus terjadi kesepakatan, mungkin orang yang mewakili orang tua. Nah, kadang kalau orang tua yang tidak dengar tadi beda pendapat. Nah, kita gini Pak, ya, kadang beda pendapat, kegiatan outing kelas. Sekarang kan ada kegiatan outing kelas, terus school camp, terus open house. Ada 3 pokok kegiatan. Kadang itu yang orang tuanya ada benda-benda, kita yang menjelaskan, menjembatani antara orang tua yang kontra benda sama yang pihak sekolah. Itu kan ada sering seperti itu malah. Nah, kita yang menjelaskan. Oke, berarti Potsikap ada peran sebagai penjembatan ya antara sekolah dengan orang tua yang lain ya. Menjelaskan. Jadi terutama itu Bu Kristi itu ya sering menjelaskan. Tugasnya biasa sekali itu Bu Kristi. Iya. Yang meyakinkan orang tua lain supaya setuju ya. Oke, baik. Bu Christine, ini langsung Bu Christine nih ketuanya langsung. Kalau Bu Christine, kira-kira suka dukanya Bu di Potsikap Bu? Dukanya ya kalau pas bisa ikut kayak habis kemarin, mas sakit, nggak bisa dapet anak. Nah kalau sukanya ya bisa dari anak kemana-mana, apalagi saya kan yang
nomor 2 ini kelas 6 ini kan apa ada kekurangan Mas, ada sakit jantung, jadi pendampingnya di Kanisius kan diberi kesempatan untuk mendamping, seneng-seneng aja. Terus lebih dengan orang tua yang lain gitu. Oke, baik. Jadi kalau ada Bu, kalau ada perselisihan, kalau ada beda pendapat tadi, apakah jadi Bu Christine yang maju ya Bu ya? Lapornya kok Mas Dodi. Bentar itu Ya, menjelaskan. Bentar. ya kalau mang parah-parah ya dibicarakan dengan guru, cari jalannya seperti apa gitu. Kalau masih bisa diatasi ya diatasi sendiri aja. Kalau memang guru harus ikut campur ya kayak kemarin ada perselisihan waktu mau outing gitu. Ya cerita ke guru dari nanti kalau sama-sama dihadapi tambah pas, mendingan kan ke guru aja. Ke guru carinya mana, akhirnya kita sepakat di bolos-bolos ya kita yang ngalah gitu. Oke, ya. Yang penting komunikasi ya kuncinya. Ya, komunikasi Pak yang penting Pak Mas. Ya, betul. Oke, menarik sekali ya tadi. Sikap ya. Dan beberapa keunikannya tadi. Dimana kalau Bu Putri tadi bisa bangga, terus kemudian Pak Is memberikan contoh, dan Bu Christine tadi supaya ya anak-anak supaya melihat orang tua ini juga supaya aktif ya. Oke, terima kasih dari Posikap. Sekarang kita ke komite nih lah. Gimana ini Bu Lia dan Bu Yiska, apakah kondisinya sama dengan di Kanisius Pekunden tadi? Apakah ada juga perselisihan? Ya mungkin dari Bu Yiska dulu, suka dukanya Bu ketika jadi komite selama berapa tadi? 3 tahunan ya Bu ya? Monggo Bu 3 Yiska. tahun ya. Suka sukanya dulu ya. Ya. Kalau sukanya sih kan kita ini masih TK ya Mas. Jadinya kan kita pasti keluar ya. Sukanya sih bisa jalan-jalan, ikut jalan-jalan. Okay. Menikmati ya, sukanya gitu ya. Jadi melihat anak senang itu kita pun jadi ikut senang. Ya, kayak main gitu di waktu kemarin di Kandri, mereka bisa seneng mainan lumpur gitu. Kita lihatnya tuh jadi juga ikut seneng lah. Yang biasanya di rumah enggak pernah becek-becekan, kotor-kotoran kayak gitu ya. Apa di situ kegiatan itu anak bisa mengenal air, kotor-kotoran gitu. Jadi ya anak-anak senang ya ikut senang juga sih. Gitu. Kalau dukanya ya biasa kayak Bu Christine itu pasti itu ya ada gesekan-gesekan lah, biasa itu antara orang tua yang kadang selalu memantau anggota komite gitu, dipantau sama mama-mama yang enggak berperan aktif gitu. Ya tapi itu biasalah, bisa diatasi gitu. Masih bisa diatasi ya Bu. Iya. Oke, kalau tadi dari Posikap kan ternyata suami istri pada aktif. Kalau suami Bu Yiska juga aktif juga nggak Bu? Oh, kalau suami saya enggak sih. Soalnya suami saya kerjanya tuh malam. Jadi kalau pagi siang gitu dia kan lebih enak di rumah tidur. Iya, jadi enggak bisa mengikuti. Pagi ya. Iya. Cuma Bu Yiska saja ya. Suami hanya mendengar ceritanya saja. Oke, baik. Oke, kita ke Bu Lia. Kalau Bu Lia gimana Bu Lia? Suka dukanya Bu Lia? Bu Lia juga 3 tahun ya berarti ya? Iya, kalau saya banyak senangnya ya. Karena ya banyak senangnya wes. Karena nambah jadi lebih akrab dengan banyak orang, nambah saudara ya. Kemudian kita juga bisa ikut terlibat langsung dengan guru-guru yang dimana
istilahnya tuh mereka juga memberi kita pengalaman-pengalaman yang baru. Ya, pengalaman organisasi itu kan penting sekali menurut saya. Dan ketika kita ikut kegiatan komite itu juga kebetulan waktu angkatan pertama itu memang komite yang terbentuk di awal itu sudah seperti keluarga. Sampai kalau kita les aja ngelesin ke guru yang sama semua. Terus kalau misalnya kita pergi weekend bareng-bareng. Jadi kita benar-benar kompak sekali waktu itu. Kalau misalnya ada percekcokan itu wajar, ya pasti ada beda pendapat. Tapi kita selalu mencari seperti tadi Bu Putri mungkin jalan tengah, kita mencari suara terbanyak. Dan yang misalnya suara dia memang tidak digunakan untuk pendapatnya dan sebagainya, ya dia harus mengikuti suara yang terbanyak tadi. Begitu juga dengan orang tua murid yang lain, itu kan kita sebagai penjembatan ya, sebagai perantara antara sekolah dan orang tua. Nah itu kenapa komite ini waktu itu dipilih nama-nama itu karena kami yang lebih sering memiliki kedekatan dengan mereka itu seperti itu. Jadi lebih enak ngobrolnya. Nanti apa yang mereka inginkan kami sampaikan ke komite, ke sekolah ya melalui komite. Bahkan ketika kita juga ada penggalangan dana, kita penggalangan dana itu ada rutinnya kita menyediakan apa istilahnya bekal untuk anak-anak. Jadi ketika pagi orang tua biasanya bekerja itu kan sulit untuk menyediakan bekal ya. Nah komite sudah menyediakan, jadi setiap sore menu itu selalu keluar ke orang tua. Nanti mereka langsung pesan ini untuk anaknya besok. Nah dan itu pun kalau misalnya ada orang tua yang ingin menitipkan dagangannya ke komite juga boleh. Jadi kita tetap tampung itu supaya kita juga sebagai penyembatan tidak terjadi kontra. Kenapa kok yang jualan komite saja misalnya seperti itu ya? Itu salah satu cara kami aja sih. Ya seperti itu. Jadi jembatan. Lah. Oh iya, jadi jembatan sebagai aspirasi guru sekolah ke orang tua, juga sebaliknya ya dari orang tua. Betul. Ya. Orang tua ke sekolah, itu seperti itu. Nggak ada dukanya nih Bu Lia. Ya. Kenapa? Nggak ada dukanya ya, suka-suka aja ya. Dukanya itu kalau misalnya yang berselisih saya yang selalu disuruh maju. Itu dukanya. Oke. Kayak Bu Christine ya, yang maju dulu. Bu Christine kita atas Bu Christine. Sama. Baik. Nah ini sekalian nih di komite ini kalau menurut Bu Lia dan Bu Yeska ini apa sih keunikan atau keunggulan dari TK-nya sendiri? Kenapa kok Bu Lia dan Bu Yeska ini menyekolahkan putra-putrinya ke TK Miriam, terus kemudian juga mau berperan aktif? Ini keunggulannya apa sih yang mau dicari ini? Mungkin siapa? Bu Lia dulu deh, monggo deh. Saya dulu. Baik. Saya pertama kali ini kita tarikan TK Miriam ya, kenapa saya menyekolahkan di situ, betul? Iya. Di awal-awal itu yang pertama karena saya tahu bahwa memang saya sengaja untuk menyekolahkan anak saya ke yayasan Katolik memang. Ya, kemudian terdekat dengan UT-nya karena kan kami bekerja, jadinya kalau misalnya pulang sekolah bisa ke UT-nya, jadi terdekat, lokasinya strategis. Kemudian untuk jadi Bu Lia dan suami bekerja semua ya Bu ya? Iya. Jadi posisi TK itu menurut saya safety karena dia ada di dalam, jadi terlindungi 2 satpam, 2 security. Kemudian saat itu masih banyak pohon yang menurut saya itu sehat sekali di situ. Kemudian pelayanan kesehatan juga ada di situ, sampai dengan dokter gigi itu juga ada semua di situ. Kemudian penitipan anak pun juga ada. Jadi ketika kami belum bisa jemput, kami bisa titipkan ke penitipan. Langsung lanjut ya setelah dari sekolah. Ya, setelah sekolah langsung bisa ke penitipan. Dan guru-gurunya juga welcome, secara kurikulum juga menurut saya suka gitu seperti itu. Ya, oke. Bahkan sampai sekarang SD ya Bu ya, sudahan ya. Ya betul, melanjutkan SD di situ. Putranya SD dan masih jadi komite ya Bu Lia?
ya masih jadi komitenya TK tetap. masih ada di dalamnya. Masih dipercaya ya sama sekolah untuk jadi komite. Terima kasih Bu Lia ya. Itu beberapa unggulan yang dipilih dari sisinya Bu Lia ya, selain dekat dengan orang tua, maksudnya neneknya anak-anak ini, terus kemudian tempatnya safety, nyaman, sejuk, ternyata cocok dengan kurikulum dan guru-gurunya ya. Baik, terima kasih Bu Lia. Kalau Bu Yeska nih, monggo, kalau kenapa kok memilih di sana? Apakah Bu Yeska juga dengan suami dan gimana? Ya, dulu waktu pertama anak saya sekolahkan di situ, saya sama suami bekerja sih. Dari awal mau menyekolahkan anak saya di situ, sebelum anak saya umur untuk TK sih, saya udah dimasukkan ke situ, saya titipkan itu di penitipannya. Oh, di DPR. Soalnya kan saya bekerja, ya. Soalnya saya bekerja, suami bekerja juga kan. Jadi saya titipkan di penitipannya. Dari awalnya itu saya titipkan di situ. Terus usia sudah bisa masuk ke PG, kita berdua bersepakat ya udah dimasukkan di situ. Lebih dekat juga dengan rumah. Oh iya. Iya. Lihat dengan guru-gurunya pun penyayang-penyayang. Jadi sama anak-anak tuh welcome gitu. Jadi anak merasa nyaman kan. Jadi kita enggak was-was ya. Udah ada guru-guru yang menyayangi, jadi kan kita enggak was-was juga gitu. Dan keamanannya pun juga oke lah gitu. Jadi kan jauh dari jalan raya. Kita pun jadi lega. Jadi kan enggak waspada kalau habis pulang sekolah lari-lari kan ada yang itu menjaga. Terus masih ada jarak ya dengan jalan raya ya Bu ya. Iya, masih ada. Kedisiplinannya juga saya senangnya disiplin di situ ya. Jamnya pun, jam masuknya pun juga disiplin. Kalau udah masuk jamnya itu anak-anak enggak boleh masuk. Jadi harus nunggu. Nah, itu kan itu harus itu ya, anak untuk belajar, ayo kamu biar enggak terlambat harus bangun pagi. Ya, jadi membiasakan anak untuk tertib juga sih, bagus juga. Kalau memang enggak mau disetrap ya bukannya disetrap sih, menunggu lama di luar. Ya, istilahnya kan pasti mereka capek kan. Ya, dia kan capek menunggu di luar ya, jadinya kalau kamu enggak mau capek ya udah harus bangun pagi. Gitu, keunikannya sih seperti itu kalau menurut saya. Oke, jadi nilai-nilai disiplin masih tetap penting buat Bu Yeska ya, karena di YPAK itu ya kan dasar pondasinya Mas, untuk anak kecil kan harus ditanamkan dari kecil lah, kita belajar untuk disiplin. Belajarkan untuk disiplin gitu. Baik, terima kasih Bu Yeska. Ini kita ke orang tua Kanisius Pekunden ini. Kira-kira kalau di Kanisius Pekunden itu bagaimana? Kenapa kok Pak Is, Bu Putri dan Bu Christine ini, bahkan Bu Christine ini alumni di sekolah Kanisius Pekunden, apa sih uniknya, keunggulan yang ada di Kanisius Pekunden ini? Monggo, dari siapa dulu? Pak Is dulu, monggo Pak Is. Ya Mas, kalau saya faktornya ke sekolah di situ karena dekat dengan rumah. Dekat dengan rumah, terus kami-nya terjangkau. Tingkahnya SPP-nya terjangkau. Terus itu perumahan sekolah tengah kota tapi dekat perkampungan. Tempatnya adem, sejuk, nyaman. Terus siswanya sedikit karena anak saya itu yang baru kan kurang pede, kalau bergaul itu kurang pede. Kalau sedikit mungkin bisa menerima pelajaran lebih enak, lebih tepat. Kalau siswanya banyak malah dia tidak bisa, mungkin pandangan saya malah dia tidak bisa terima namanya. Malah kesulitan ya. Ya, sudah diperhatikan malah kalau sedikit kan diperhatikan, dan kebetulan memang selama ini gurunya memang perhatian sama murid-muridnya.
anak saya juga dekat sama gurunya gitu. Walaupun kurang lebih. Dan salah satu keunikannya tuh yang SD Pakundan tuh dari siswa SD gitu, saya kan hobi bola. Itu pernah juara futsal di turnamen Maria Goretti itu. Padahal dari situ itu pernah juara futsal di Maria Goretti. Kok bisa ya dari siswa sedikit itu yang bisa pernah juara futsal? Gimana itu yang tertarik ya? Ya, tertarik. Kok pernah juara? Saya pernah baca dulu. Juara malah masuk koran, baca koran juara itu loh. Kok saya kaget loh. Masa SD Pakundan bisa juara? Pemainnya dari mana? Padahal saya cuma sedikit. Iya. Oke, baik. Padahal anaknya sedikit, pemain utama, belum cadangan ya Pak ya. Tapi bisa menang. Tidak cukup, tidak ada cadangannya. Tapi bisa juara. Siapa itu yang melatih ya Pak ya? Siapa yang mendidik mereka? Berarti gurunya hebat. Baik, itu dari Pak Is. Kalau dari Bu Putri, Bu, kenapa kok, apa sih keunggulan dari sekolah Kanisius Pakundan ini, Bu? Monggo Bu Putri. Yang jelas pertama itu seperti tadi Pak Isroi juga bilang, itu yang untuk biaya itu sangat terjangkau untuk sekolah Katolik. Tahu ya Mas ya, sekolah Katolik itu luar biasa loh harganya. Itu ya. Nah, sangat bandingkan dengan komite yang Nah, untuk Kanisius Pakundan itu amat sangat terjangkau. Lalu bukan hanya terjangkau, bisa dibicarakan gitu. Jadi untuk masalah keuangan itu lunak gitu ya, tidak terus membuat kita orang tua terus jadi ngentengin atau terus ya memandang rendah, tidak, tapi paling tidak itu tidak bikin stres gitu ya. Kalau anak-anak di situ ya. Pertama itu. Lalu kalau yang kedua mungkin juga berhubungan dengan jumlah murid yang gini, mungkin kalau ada orang tua yang memandang sekolah anaknya sedikit itu terus mutunya kurang bagus misalnya gitu. Kalau saya bilang kalau kita mau lihat positifnya itu sungguh luar biasa malahan. Karena begini yang saya rasakan, di situ guru-guru itu sangat intensif sekali memperhatikan murid-muridnya, begitu sehingga ada komunikasi yang terbuka. Seperti misalnya begini, saya punya 2 anak laki-laki yang ada di situ, kebetulan yang satu sekarang sudah lulus. Itu luar biasa ya Mas, 2 anak cowok gitu. Untuk mengajarkan tanggung jawab, kedisiplinan itu amat sangat PR buat saya gitu. Bangunin pagi itu kalau alarmnya bunyi, mamahnya belum teriak, belum bangun. Suatu ketika saya bilang setelah proses omong-omong sama anak-anak, saya ngomong sama gurunya, Bu, mungkin minggu ini anak-anak akan banyak terlambat. Saya bilang gitu, karena saya nggak mau bangunin mereka, Bu. Saya bilang gitu, supaya mereka juga belajar bertanggung jawab. Dan di situ guru pun menyambut baik. Jadi, oke Bu, kalau gitu nanti di sekolah pun kami juga akan bantu untuk proses supaya anak-anak lebih bertanggung jawab. Jadi dari situ mereka bukan cuma belajar. Biasanya kan kalau orang tuanya bilang, besok nggak tak bangunin loh, gitu. Tapi ternyata besoknya dibangunin juga karena orang tuanya takut anaknya terlambat, gitu. Waktu itu terus terang saya sengaja biarin aja terlambat nggak apa-apa, saya sudah kontak gurunya, gitu. Dan guru-guru di sana juga tahu. Jadi kami bisa berkomunikasi secara terbuka. Itu yang amat sangat bikin saya jatuh cinta sama Kanisius Pakundan. Yang mungkin bisa memberikan treatment khusus ya untuk anak ya. Ya, betul. Yang mungkin di sekolah lain ya agak sulit untuk bisa dilakukan seperti itu. Gitu aja. Terima kasih Mas Dodi. Ya. Terima kasih Bu Putri. Apalagi kalau siswanya sekelas 30 sampai 50 gitu. Zaman kita dulu mungkin ya. Ya, betul. Masih nggak ada ya. Kalau dulu, kalau zaman saya, kalau anaknya nggak nakal, bukan anak nakal, bukan anak yang pinter banget, ya sudah nggak akan diperhatikan. Nggak akan tersorot. Betul. Kayak saya contohnya Bu, nggak nakal tapi yang pinter. Biasa saja. Malah curhat ya.
Curcol. Oke, terima kasih Bu Putri. Kalau Bu Kristi nih, gimana Bu? Wes, keunggulannya Kanisius Pekundan apa ini Bu? Selain yang disampaikan tadi Pak Is dan Bu Putri. Apa ya Mas? Ya hampir sama sih. Apa kayak ya guru udah dengan murid juga. Jadi kalau muridnya yang nggak bisa, bukan langsung tinggal, tapi dideketi, ditanyain apa yang belum maksud itu yang mana, terus guru jelaskan itu. Biarpun gurunya dengan murid nanti pulangnya lambat nggak apa, yang penting anaknya tadi mudeng gitu. Terus gurunya itu apa perhatian juga. Kalau ada murid yang nggak mampu sama nggak mampu bayar untuk kegiatan ini, dibicarakan. Oke. Gitu. Akan Dibicarakan di jalan tengahnya mau dibantu seperti apa itu. Oh iya. Berarti memang ada 2 poin nih dari Bu Christine ini ya, berarti bahwa anak-anak ini memang diperhatikan sekali oleh gurunya ya. Terus kemudian tadi yang disampaikan Bu Putri untuk apa? Untuk keuangan itu bisa dibicarakan gitu ya. Tidak harga mati harus beli ya. Tapi bisa dibicarakan, bisa dinegosiasi. Ya, guru juga tarikan kayak biasa, terus bantuan dari mana-mana, pokoknya untuk memperlancar keuangan sekolah. Oke, berarti sekolah juga mencarikan dana dari sumber-sumber lain ya, Bu ya? Iya. Lain bos, mungkin dari paroki mungkin ya, atau dari bos yang lain ya, tidak hanya bos pemerintah, bos yang lain. Baik. Bisa digital gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali kan. Di mana sih alamatnya ya Bu ya? Jadi penasaran. Baik, nah selanjutnya pertanyaan sebagai karena ini sudah 1 jam sebenarnya, tapi karena diskusinya sebenarnya masih menarik. Nah ini tetapi terpaksa kita harus cepat-cepat ini karena sudah 1 jam. Saya mau tanya saja satu hal, kira-kira kalau dari komite dulu ini diwakili siapa, monggo Bu Yeska atau Bu Lia, kira-kira dampak atau pengaruh dari peran aktifnya orang tua ini terhadap kemajuan sekolah itu apa sih, dan manfaat untuk diri ibu-ibu sendiri ini apa sih sebenarnya? Kira-kira bisa dijawab salah satu aja deh, Bu Lia atau Bu Yeska nih. Dampak untuk peran orang tua terhadap sekolah, menurut saya ya perannya besar sekali, dan dampaknya juga istilahnya segala kegiatan yang ada di sekolahan ini, kekurangan-kekurangan yang dari pihak sekolahan butuhkan atau kebutuhan dari sekolahan ini bisa tercover dengan baik, dan sehingga segala kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan. Ya halangan 1-2 pasti ada, tetapi lebih bisa lancar tanpa kendala yang berarti. Nah itu seperti itu. Karena kebetulan komite kita ini kan kebanyakan ibu-ibu. Nah ibu-ibu ini selalu menggeret papa-papahnya, bapak-bapaknya untuk ikut peran aktif. Jadi ketika kekurangan apa yang ini selalu menimpali, dan menurut saya sih ya luar biasa sih, segala kegiatan bisa tercover dengan baik. Oke, berarti memang ada sisi-sisi di mana sekolah tidak bisa menutupi mungkin ya, tidak bisa menutup kekurangannya, dibantu oleh komite ya. Oleh komite kami bisa bantu untuk cover. Seperti itu. Ya. Dan juga ibu menggeret bapak-bapak supaya lebih ramai lagi ya Bu. Iya. Karena bapaknya hanya 1 aja yang ikut waktu itu. Oke, ya. Kalau di
Potsikap ini kira-kira dampaknya nih buat sekolahan atau buat apa komunitas orang tua dan sekolah ini apa sih? Dari siapa nih? Monggo Bu Putri. Silakan Bu Christine yang menjelaskan, yang jawab. Oh, Pak Is Ayo selalu Mbak Putri atasnya. Pak Is selalu menentang. Ya, monggo Bu Putri. Ya, kalau untuk perannya yang jelas nomor satu itu pasti membantu perkembangan sekolah. Itu yang pasti, karena ya kalau guru-guru juga harus memikirkan itu tidak mungkin gitu, karena pasti untuk guru-guru kepala sekolah lebih fokus pada kurikulum pendidikan anak-anak, sedangkan kalau orang tua bisa lebih lebar memikirkannya, kegiatan apa, terus dananya dapat dari mana, terus gimana prosesnya segala macam, itu pasti makanya peran orang tua itu sangat dibutuhkan kalau menurut saya seperti itu. Lalu rasa menjadi bagian dari sekolah itu juga penting, karena banyak juga yang sering saya dengar bahwa anaknya sekolah di situ tapi jelek-jelekin sekolahnya, itu sangat menyakitkan gitu ya. Itu jadi merasa menjadi bagian itu juga sangat penting supaya paling tidak kemudian bisa memiliki kontribusi yang positif gitu untuk sekolah. Lalu juga yang penting juga menurut saya menjadi bagian dari sekolah sebagai orang tua murid itu perlu melakukan komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua, antara orang tua juga dengan guru, supaya bisa apa yang dimau orang tua, apa yang diinginkan oleh guru, apa yang menjadi kendala dari orang tua juga guru itu bisa tersampaikan dengan baik. Oke, ya, wah luar biasa sekali ya. Semua demi satu tujuan untuk pengembangan anak-anak kita sendiri ya. Ya. Terima kasih nih, dan terakhir nih, harapan dan ajakan kepada para orang tua untuk berperan aktif nih. Nah, ini tadi kan di komite tadi Bu Lia sudah bicara, sekarang Bu Yeska nih. Ayo Bu, harapan dan ajakan supaya orang tua aktif ini. Monggo. Harapan kalau saya pribadi ya, walaupun anak saya sudah nggak di situ, harapannya ya semoga TK Meriam menjadi yang terdepan dan lebih baik lagi lah. Dan antara komite dengan sekolah dan orang tua murid yang lainnya akan menjadi lebih kompak lagi. Amin. Baik. Gitu. Oke, terima kasih Bu Yeska. Nah, dari Potsikap ini tadi Bu Putri sudah, tinggal Pak Bu Christine dan Pak Is. Monggo, siapa? Ayo, ping shoot. Silakan Bu Christine. Pak Is, Bu Christine saja. Sebagai ketua Potsikapnya. Oke, ya nanti Pak Is terakhir deh. Monggo Bu Christine dulu deh. Ya, ingin Kanius lebih baik dari yang sekarang. Semoga kedepannya orang tua yang belum hadir rapat ya hadir, jangan cuma madu aja. Jadi kita bisa sejalan, bisa bicarakan untuk menjadikan Yesus yang lebih baik lagi. Oke, baik. Terima kasih, Wes. Kalau Pak Is, saya Pak Is, penutup Pak Is. Bisa lagi. Ya, semoga orang tua di SD Kanisius itu lebih peduli, lebih aktif, terutama bapaknya luangkan waktu. Kalau sama seperti kalau ada rapat, tolong datang, diusahakan waktunya untuk datang. Dan SD Kanisius lebih maju, lebih eksis, lebih banyak muridnya, karena tempatnya juga adem dekat, jangan sampai hilang dari peredaran dari Kota Semarang. Oke, siap. Amin. Nah, ini ada dua kesamaan nih, dua sekolahan ini sama-sama punya pohon yang besar rindang di sana ya. Beringin, pohon beringin. Ya, di Beringin. Kalau di TK Miriam tuh banyak sekali pohonnya dan adem ya. Sekarang sudah tidak ada, Mas, sudah jadi parkiran. Tapi kan beberapa pohon yang utama masih tahu. Iya, iya sih. Ini gara-gara siapa ya? Nah, sebagai penutup ini, kalau di
TK Miriam bisa dijelaskan di posisinya Bu Lia. TK Miriam itu di mana? Mungkin kalau pemirsa YouTube channel YouTube Insan Sekolah Kasih ini masih belum tahu, monggo. Ya, baik. TK Miriam itu terletak di Jalan Dr. Wahidin, ya, di Kaliwiru. Suatu yayasan dengan SD Alusius, SMP Yohanes, dan SMU Sin Louis, juga PT juga. Jadi satu yayasan, letaknya strategis karena di pinggir jalan, tetapi untuk belajar mengajarnya dijamin tidak berisik karena masih masuk ke dalam lagi untuk belajar mengajarnya. Dan kedisiplinannya juga oke. Nah, letaknya sangat strategis lah pokoknya. Oke, itu tadi ya di Dr. Gereja Athanasius Semarang. Bahkan oke. Ya. Kalau di Kanisius Pekunden di mana sih Kanisius Pekunden? Siapa ini? Bu Putri ya, Bu Putri, monggo Bu. Kalau Kanisius Pekunden itu posisinya itu lebih terlihat dari Jalan Batan. Kalau ada yang tahu pusat kuliner atau shuttle bus, dulu sempat waktu ada apa ya, Semarang Pesona. Atau apa itu kan ada shuttle bus yang untuk muter-muter kota Semarang, itu posisi kita sangat dekat dengan yang itu, dengan dekat siapa shuttle bus itu. Kalau suaranya, kalau jalannya di Jalan Pekunden, maaf nomornya saya lupa, itu dekat, kalau posisinya arahnya mau dekat ke Carrefour. Ada di tengah kota, ya. Memang kebetulan posisi sekolah ada di tengah kota, tapi ada di dekat pemukiman penduduk. Oke, ya. Gitu. Jadinya cukup aman untuk anak-anak usia SD, usia TK SD cukup aman karena tidak langsung ke jalan raya seperti itu. Lalu kalau untuk seperti media sosial ada Instagramnya, Kanisius Pekunden, ya klik aja langsung Kanisius Pekunden, Facebooknya juga ada, untuk cari-cari tahu di situ. Oh, siap. Ya, nanti kita akan tambah. Bu Christine, ya, fotonya Bu Christine, foto saya Pak Roy pasti ada di situ. Mau di-download ya, disimpan boleh. Baik, tadi media sosialnya tadi ya, nanti akan kita tambahkan deskripsinya. Bu Lia, ada yang mau disampaikan, Bu Lia? Ya. Ada yang mau disampaikan? Sudah cukup sih. Oke. Baik, kita karena sudah azan juga ya, sudah 1 jam lebih ini. Terima kasih banyak percakapan kita sore hari ini, sangat menarik, sangat menghibur. Terima kasih Bu Lia. Terima kasih Mas Dodi, Pak Dodi. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Dodi. Sampaikan salam untuk teman-teman pengurus komite YPAK Miriam yang lain. Masih putih. Terima kasih. Juga dari Potsikap. Ya, terima kasih Mas Dodi, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Dodi, senang sekali sama Mas Dodi. Ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Baik, kita tutup ya. Baik pemirsa, demikian tadi obrolan kita yang sangat menarik dengan orang tua siswa dari TK Miriam dan SD Kanisius Pekunden. Ya. Mungkin kalau mau komen-komen silahkan di komen saja nanti di bawah ya. Silahkan like kalau suka, kalau mau bagikan silahkan bagikan, share saja. Kalau mau tahu kelanjutan cerita-cerita perbincangan talk show yang lain silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya, ting dong ya, nanti teman-teman akan dapat notifikasinya ya. Baik, demikian Sound Education edisi 13 yang ke-13 4 September 2020. Saya Dodi Harsanto, terima kasih, sampai jumpa, salam sehat.